Bro. Yuk, apa nih? Mau bisik-bisik tapi juga kayak orang bisik-bisik orang jelas jauh. Nggak bro, gue sangat tertarik ngomongin soal pemain timnas kita yang muda-muda ya, yang tidak terdeteksi oleh lawan-lawan. Ini gue punya temuan menarik nih dari ratan usia nih. Kita tuh termuda di antara tim-tim elit di Asia Tenggara gitu kan. Berapa kita? Kita itu sekarang nih ya, squad yang ada sekarang 30 pemain itu. Ratanya usia ratanya 23,8 tahun. Itu nomornya paling muda gitu kan. Dibandingkan misalnya kita satu grup deh, Malaysia gitu kan. Dia 26,8. Sementara Vietnam sendiri yang agak relatif muda gitu ya, karena memang ini 24 tahun, 24,7 gitu kan. Sementara beda setahun ya. Iya, sementara Thailand sama Singapura itu ratanya 27 tahun, matang semua ini kan, artinya banyak pemain tua dan pemain matang lah. Filipina juga 26,11. Nah ini menurut gua fenomena menarik sih. Kita pernah nggak sih ya? Kayaknya sih kalau gua tracking ke belakang, ini mungkin skuad termuda yang pernah tampil di Piala AFF timnas Indonesia ya. Ya. Artinya hampir nyaris, kita ngomongin dari 96 sampai udah kemudian, hampir nyaris lagi ya. Ya, nyaris Riyadi, pemain Persib, kebanggaan. Iya, dari 96 sampai ini ratan terendah gitu kan dalam sejarah. Bahkan ketika Luis Milla dulu kan awal datang untuk kan, bahkan ya akhirnya Luis Milla nggak memimpin juga Piala AFF karena Bima Sakti gitu kan. Bima Sakti membawa pemain juga yang ratanya lebih tua gitu kan. Ini pemain yang benar-benar muda gitu. Tapi menurut lo ya, skuad muda ini menguntungkan atau merugikan nih? Karena gini, kita ngomongin turnamen ya, ini turnamen secara tekanan gitu kan. Ya gue ngeliat gitu ya, bahkan sekelas Thailand pun yang kita pernah bicara bahwa Thailand kayaknya udah ngelepas gitu. Tapi dia datangin pemain-pemain terbaiknya nih belakangan gitu kan. Benar-benar skuadnya skuad yang bagus gitu kan yang datang. Menurut lu bagaimana gitu kan? Apa kita nih memang sebenarnya butuh pemain matang pengalaman atau memang sebenarnya kita meyakini dengan skuad yang sangat muda sekali loh bro, 23 tahun, 8. Ya, yang pertama adalah memang benar kayaknya nggak pernah ada dalam sejarah timnas Piala AFF yang Indonesia ya. Ini ada pemain-pemain U20 atau U23 itu yang banyak banget masuk di tim ini. Seingat gue, Asnawi, ya kan? Ada Witan, ada Egy, itu aja udah 3 itu kalau misalnya mereka ada di tim itu kan udah jadi starter, ya kan? Pemain-pemain starter gitu kan. Asnawi di bek kanan, Egy di depan, Witan juga bisa di depan gitu. Dulu kan hanya ada satu aja nyelip itu jadi starter, Boas gitu aja kan. Iya, anak-anak yang masih piyik-piyik itu nggak pernah sebanyak sekarang gitu. 2010 Oktomaniani, selip-selip aja gitu kan. Oktomaniani gitu kan ya. Nggak pernah ada Otto terus langsung banyak pemain-pemain yang muda-mudanya kayak sekarang itu nggak ada. Yang kedua mungkin kalau misalnya ditanya menguntungkan apa enggak, ya bisa jadi menguntungkan. Kalau pemain muda itu kan pasti punya lapar gelar ya kan, motivasinya tinggi gitu ya. Bukan mau bilang bahwa pemain yang sudah senior itu udah nggak bersemangat lagi, enggak gitu. Tapi yang jelas mereka masih meledak-ledak gitu kan ya. Kalau yang muda ini kan ya masih semangatnya menggebu-gebu pasti kan secara usia gitu ya. Yang berikutnya adalah menguntungkannya bisa jadi mereka nggak terdeteksi ya sama lawannya gitu. Ini kalau gue yakin banyak sih kalau yang nggak terdeteksi, gue yakin banget. Kalau yang muda gitu ya, yang muda terus mainnya di liga lokal dan baru masuk timnas gitu ya Ricky Kambuaya gitu. Kalau yang pemain-pemain yang luar kayak Egy, kayak Asnawi itu pasti udah banyak rekamannya ya, pasti udah banyak terpublikasi itu udah banyak gitu ya. Witan juga. Cuman memang kalau misalnya ditanya apa yang bisa jadi kerugian ya soal mental sih ya. Soal mental apakah mereka ketika menghadapi tim yang lebih matang gitu ya. Kan perlu kematangan emosi juga kan untuk main gitu kan. Apalagi kalau udah tekanannya. Soalnya emang ini bro, gue nih mau garis bawain lagi nih. Kita udah nggak boleh ngomong gila lagi sih. Kalau gila itu kan udah ada ODGJ. Istilah baru tuh. Kalau nggak kena somasi loh bro, kayak YouTuber yang terkenal itu. Kalau ngeliat nih ya bro, ini ekstrim banget nih. Striker kita, ratan usianya yang tadi kita ngomongin 4 orang itu 23,88 tahun rataannya. Gelandang kita nih yang paling muda banget nih, 23,6. Yang agak tinggi senior. gitu ya. Senior tuh
pemain belakang 24,25. Dan lebih dahsyatnya lagi, kipernya nggak 22,50 usianya. Berarti kiper ini untuk pertama kali nggak ada kiper berpengalaman. Bener nggak? Kita ngomongin di Piala AFF sebelumnya gitu kan. Ya 2016 lah, gue selalu ingat 2016 karena kita masuk final gitu kan. Kipernya dulu matang dua-duanya. Ada bukan dua-duanya, ada 3 selalu kiper kan. 1 tuh si Kurnia Mega yang sekarang udah pensiun gini gitu ya. Kemudian 2016 ya. Iya, ada si Andri Tani gitu kan. Ya, Andri Tani bahkan di 2018 jadi kiper utama gitu kan. Di usia memang usia emas kan ketika mereka tampil kan menjelang 30 tapi belum sampai 30 lagi bagus-bagusnya. Ini yang menurut gua nih kipernya siapa sekarang? Kipernya siapa? Riyandi, kemudian si Syahrul Trisna, Persikabo. Iya, anak buah Hermansyah itu, anak buah Coach Hermansyah. Kiper legend ya. Hermansyah itu kalau teman-teman nggak tahu bahwa Hermansyah itu kiper legend kita era tahun 80-an. Yep. Dahsyat itu. Nadeo gitu kan. Nadeo yang paling tua nih 24 yang paling tua adalah si Syahrul 26 tahun. Tapi Muhammad Riyandi 21 tahun. Hernando baru 19 tahun, Bro. Yeah. Ini maksud gue emang ya apa namanya? Ini memang benar era baru sih yang dibawa Sintayong ke Piala AFF 2020 ini gitu kan. Benar-benar ya yang kita prediksi semuanya tuh diobrak-abrik sama dia gitu kan. Nggak pernah kebayang gitu kan tampil dengan skuad begitu muda begini gitu kan. Tapi di tengah pemain muda tetap diselipin ada pemain senior. Salah satunya Evan Dimas ya. Evan Dimas itu tampil di Piala AFF untuk pertama kalinya itu pas gua ngeliput tuh waktu main di Vietnam 2014 ya. Itu pun juga belum langsung jadi starter. Dia jadi starter itu pertandingan terakhir lawan Laos yang kita udah pasti tersingkir. Waktu itu Indonesia menang 5-2. Saya ingat gue 5-2 dan dia bikin gol ya. Dia cetak gol. Dia jadi starter cetak gol tapi udah nggak berpengaruh karena kita udah kalah sama Vietnam, kalah sama Filipina. Kalahnya sama Filipina 4-0, Bro. Nyesek banget itu 2014. Padahal itu skuad impian ya, tapi terlalu capek karena kompetisinya mepet banget baru selesai beberapa pekan sebelum turnamen main ya. Nah, ada Evan Dimas ya di tengah. Di belakang sih kalau menurut gua di belakang itu yang pemain-pemain yang berpengalaman. Ada Farudin ya? Farudin Arianto sama Victor Igbonevo. Igbonevo itu 2014 juga pertama kali tampil sebagai pemain naturalisasi. Gue inget tuh sama Rafael Maitimo. Ya, Igbonevo sekarang main lagi, dipanggil lagi jadi pemain back tengah. Jadi memang cukup nggak tapi menurut lo? Cukup nggak dengan ya menurut gua paling dikit. Kalau dulu kan selalu ngomong ya tadi kan Evan Dimas itu 2014 pemain muda yang jumlahnya sedikit gitu kan. Semua sisanya pemain matang. Sekarang dibalik, pemain tua atau pemain matangnya sedikit. Sementara pemain mudanya berjibun 30 nama mayoritas pemain muda semua loh. Nanti cuma ada beberapa aja. Menurut lo cukup nggak apa atau bagaimana? 30 oke ya, 30 orang yang dibawa sekarang ke Piala AFF. Tapi yang main kan cuma 11. Ya kan? 11 di belakang kalau misalnya Nadeo jadi kiper ya. Nadeo kita bisa bilang paling berpengalaman ya. Paling berpengalaman. Meskipun mungkin yang paling tua Syahrul Tisna Fadilah ya kan. Ya. Tapi Syahrul, Hernando sama Riyandi itu pengalamannya sama Nadeo bisa dibilang kalah banyak ya kan. Terus di depannya Nadeo ada Victor atau Farudin. Mereka bisa main bareng. Lu free ya. Enggak, kalau gue itu artinya gue lagi menyimak kayak gini, Bro. Lo kan Pak Guru nih ya ceritanya nih, lo dosen gue gitu. Gue sebagai mahasiswa yang baik, gue menyimak gitu. Ini nggak enak kayak online nih gini nih. Ini anak. Gue curigaan gitu ya. Kalau ketemu sebelah kan enak gitu. Gue pernah ini ngomongin hal lain nih. Sebentar nih ya kita ngomongin ini. Gue sempat punya pikiran kotor raker kantor kita gitu kan. Gue kayaknya motret diri gitu kan. Gue cetak gitu, gue taruh depan laptop. Kemarin karena sorryan acaranya. Ya lanjut, itu nggak jelas. Jadi kalau mau dimainin bareng Farudin sama Victor nih udah 2 orang pemain ya jadi komandannya lah di lini belakang pemain-pemain berpengalaman. Kalau dimainin lagi ada si Bagot gitu ya kalau dipasangin. Maju ke depan ada Evan Dimas ya kan yang jadi komandan di tengah. Ya udah kalau menurut gue sih cukup ya. Tapi bener sih kalau ngomongnya 30 sebenarnya gini, ada beberapa pemain muda yang menurut gue nggak bisa dibilang muda dan tidak berpengalaman. Ya tadi kan ngomongin tentang Bagot yang udah main di internasional ya Inggris. Kemudian kita masih ingat Asnawi.
Asnawi memang usianya muda, tapi kan kita udah ngelihat dari 4-5 tahun gitu kan, dia sama seperti si Egy Maulana selalu jadi pelanggan timnas di level junior gitu kan. Dan pengalamannya mainnya di liga luar dan yang pasti Liga luar Korea gitu pasti kan, lain gitu kan ya. nggak kacang-kacangan gitu kan. Ya kemudian di tengah kan ada anak legenda kan, si jangkarnya tuh si Rahmat Irianto gitu kan. Itu kan juga bukan pemain yang sembarangan bro, benar nggak? Siapa? Rahmat Irianto ya, siapa? Ini harus diedit nih. Siapa ini? Ntar Dip. Siapa John? Rahmat Irianto siapa sih? Anaknya si ini siapa? Si Bejo? Si Rian kan, Rian. Iya, Rian. Rahmat Irianto. Iya. Hah? Iya. Main nggak dia? Bener. Nah, lu kampret lu, Rahmat Irianto kan? Nama ini, apa namanya? Iya, Rian. Anak Persebaya, ya anaknya Bejo Sugiantoro. Nah, ini dari mana nih? Kekat nih. Nggak usah dikat, udah lanjut terus katanya. Nah, kurang ajar. Ya, Enggak, bahas dulu. Gua jadi nggak percaya diri. Ya. Ini kan maksud lu muda, tapi kan pengalamannya juga udah banyak gitu kan. Iya. Mateng gitu, muda tapi mateng gitu kan. Iya, mateng. Jadi artinya sebenarnya jangan terlalu khawatir berlebihan sih. Artinya memang banyak pemain yang kita nggak kenal, tapi yang mungkin juga memang itu yang terbaik saat ini kita punya, dan mungkin mereka bisa bikin kejutan. Gitu. Gue lebih senang menyebutnya kejutan lah, Win. Karena gini, kita jangan gitu ngomong kita udah sering mau runner up dan kita sebagai unggulan. Menurut gue sih memang gak usah. Kita nih bukan tim unggulan sih. Gitu. Sekarang ini ya. Iya, posisinya kita selain nggak pernah juara, kita harus ingat kompetisi berhenti begitu lama dan kita sempat terlempar dari percaturan sepak bola internasional kan. Beda dengan Vietnam yang terus jalan, atau bahkan Singapura yang belakangan menjadi tuan rumah walaupun COVID-nya tinggi. Mereka udah jalan terus kan kompetisinya. Kita aja nih yang Malaysia juga. Oke. Tapi kita tetap harus optimis. Selalu. Ya. Lawan Kamboja, lawan Laos, lawan Vietnam, lawan Malaysia. Ya. Udah kita tutup nih. Yalah. Tapi jangan lama-lama kita jedanya. Ya. Pokoknya selama Piala AFF ini kita akan sering tampil. Entah itu offline atau online, ya. Jadi tetap saksikan Halftime Show bersama saya Erwin Fitriansyah dan Aryo Sia di bola.com dan bola.net. Jangan lupa untuk tetap menjaga prokes, ya. Sama saksikan ini, Bro. Saksikan di Piala AFF ditayang di video, Bro. Jadi kita bisa nonton live streaming di mana aja sambil naik mobil, jangan naik motor nonton live streaming, ada tabrak. Iya. Bisa baca beritanya di bola.com, bola.net, liputan6.com, tonton pertandingannya di video gratis. Ya kan? Nggak pakai bayar. Oke. Jumpa lagi dengan Erwin dan Yosia. Thank you.